محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأشعار محمد مشايخنا ووالدينا وصحبه أصحابه في شيء يذكر محمد لكن مسجد الصالح في المشايخ لكن ربنا لا يشهد نبينا خليل الرحمن ثم لحضرتين مالفياتك الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن عقبة الأسكندري ثم لحضرتين شيخ محمد بن إبراهيم ولحضرتين شيخ عبد الله الشحروري رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي الحمد يقال اللهم بارك في وعلى اله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي الحمد بالمقال اللهم بارك في القرآن والخطب الحمائد والأولاد بالرضائب وخشم الخواتم والشمس والغمام وعلى آله وصحبه في كل الحمد والبركة وعلى كل محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي الحمد بالمقال اللهم بارك في القرآن والخطب الحمائد والأولاد بالرضائب وخشم الخواتم وعلى آله وصحبه لكل نبي ونبوة بعد كل معلومة اللهم أجرني علما أفقه به أوامرك نواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناديك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني بظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وادخل علي حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره بالدار آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات. من علامات اتباع الhawa iku setengah saking piro-piro tandane utawa piro-piro tengere menutake hawa nafsu al-musara'atu utawi enggal-enggalan utawa ganjang-ganjangan bersegera ila nawafilil khairati maring piro-piro sunnah piro-piro ibadah. Khairat bermakna ibadah, ayil ibadati. Jadi tanda seseorang itu mengikuti hawa nafsunya yaitu bersemangat melakukan yang sunnah. Wattakasuru lan aras-arasan bil qiyami saking jumenengi bil wajibati kelawan piro-piro ibadah kang wajib. Sementara dia malas untuk melakukan yang wajib. Kalau yang sunat dia semangat. Ini tanda orang ini mengikuti hawa nafsu. Harusnya yang wajib itu yang harus dilakukan, yang harus bersemangat. Tapi ini justru dia semangat kalau melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sementara yang wajib ini diabaikan atau rasa-rasa.
Fahadha mongko utawi at-takasul, males melakukan yang wajib, entah itu berupa sholat atau puasa atau yang lainnya, males melakukan itu, ya takasul anil qiyamil wajibat iku minas suwari, setengah saking piro-piro contoh, piro-piro gambar, maksudnya piro-piro contoh allati yakhifu kang enteng fiha ing dalem suwar apa al-batil perkara kang batil wa yaqulu lan abad fiha ing dalem suwar apa al-haqqu perkara kang hak. Seseorang kalau malas melakukan yang wajib, ini dia akan ringan melakukan yang batil, berat untuk melakukan yang hak. Kalau dia malas melakukan yang wajib, jadi dampak negatifnya itu lebih banyak. Dengan meninggalkan yang wajib, maka yang batil itu akan justru akan mudah dalam diri ini untuk melakukan. Pun rata-rata orang yang tidak memperhatikan kewajiban agama, ini kebanyakan suka melakukan kebatilan. Tapi kalau melakukan sesuatu yang hak, ini berat. Nah, sebaliknya kalau orang yang memperhatikan yang wajib, maka dia akan berat untuk melakukan yang batil. Berat. Wa inna makanat angin pestine ono apa an-nawafilu piro-piro ibadah sunat iku takifu enteng apa nawafil ala nafsi mengatasi awa-awaan dunal faraid dudu piro-piro ibadah fardu dan wajib. Kenapa? Hati atau diri ini nek nglakoni barang sing sunat-sunat wis mana? Tahajud misalnya, terus sholawatan, terus melakukan posisi sunat-sunat, ini semangat. Tidak melakukan barang sing sunat kok nopo namine enteng tingkat. Nah, beda kalau melakukan yang wajib. Poso Senin Kamis semangat, tapi nek poso wajib, poso nadar, poso Ramadan, jadi berat rasanya. Karena apa? Li'an al-adata krono sak temene kebiasaan utawa pengadatan umumnya iku annahu sak temene kelakuan iku la maziyata ora ono maziyah keutamaan utawa keistimewaan fil qiyami ing dalem jumenengi utawa nglakoni bil faraidi kelawan piro-piro kewajiban. Karena tidak ada keistimewaannya melakukan yang wajib. Karena semua orang harus melakukan hal itu sama, tidak ada kelebihan dia. Sholat 5 waktu, ya seperti doa. Sholat 5 waktu itu. Listiwa innasi. Alasannya kenapa? Kebiasaan kalau ibadah fardu itu tidak dilihat ada keistimewaan. Karena semua orang melakukan itu. Karena wajib. Sholat 5 waktu, poso Ramadan, kabeh niku wong nglakoni pun. Dan sing gak nglakoni nemen, Pak. Tapi kalau ibadah sunat itu semangat. Karena apa? Karena ada nilai tambah. Nanti diterangkan belakang ini. Listiwa innasi krono podone menungso kullihim yo sekabehane nas fiha indal faraid. Nah, karena sama, statusnya sama, kabeh wong ya kudu nglakoni sehingga tidak ada keistimewaannya. Sehingga di situ membuat rasa-rasa bikhilafin nawafili
kelawan bedani piro-piro kesunatan sunat. Fa innaha mongko sak temene nawafil iku tudkaru dan sebut apa nafsu biha kelawan nawafil. Jadi ae saged dijadikan kembalinya kepada sinten namine nafsu, nggih. Utawa teng mriki tudkaru biha kelawan nawafil. Tudkaru dan sebut apa biha kelawan nawafil. Muradnya sama. Berbeda dengan ibadah sunnah. Fa innaha tudkaru biha. Fa innaha mongko sak temene nawafil iku tudkaru dan sebut apa nafsu biha kelawan nawafil. Beda kalau ibadah sunat. Kalau yang sunat itu orang yang melakukan ini mendapat sebutan, wah itu ahli tahajud loh itu, wah itu ahli terus Quran itu, wah itu ahli dzikir ini. Loh, tidak menyebut kalau ibadah wajib tidak disebut lah. Wah itu loh, koncoku ini ahli poso Senin Kamis. Jadi poso Ramadan kabeh poso. Tapi nek nglakoni sing sunat, wah ini ada stempel khusus tambahan. Nah, bisa viral itu. Itu puluhan tahun aku kenal di wong iki. Gak tahu pedot soal awal poso Senin Kamis itu ahli poso Senin Kamis. Nah itu yang membuat dorongan untuk senang melakukan sing sunat. Oh ini ahli dzikir, ahli Quran, ahli macam-macam. Sing sunat itu. Karena ada itu tadi sebut. Wa yahsurulan hasil laha keduwene nafsu balik dengan nafsu biha kelawan nawafil opo sing hasil maziyatun keutamaan atau keistimewaan. Wajahun lan keagungan wa manzilatun lan pangkat. Nah, tapi lain ngelakoni barang sing sunat, nah, dia akan mendapatkan keistimewaan gitu. Sebutan tadi kok, wah itu ahli poso, itu ahli Quran ini. Nah, fil qulubi ing dalam piro-piro atine manusia. Jadi dia mendapat keistimewaan, dipandang punya kelebihan ketika melakukan yang sunat. Kalau yang ibadah wajib itu juga dilakukan, itu bagus saja. Lebih tidak semangat melakukan sing sunat, tapi sing wajib gak dilakoni. Nah, itu tanda kalau dia mengikuti hawa nafsunya saja. Nek sedekah semangat, tapi nek ngetokno zakat, alas-alasan berat. Tapi nek sedekah, wah dipandang mereka itu ahli sedekah. Wong sugih sing ahli sedekah, tapi zakat tidak dikeluarkan. Ini tanda mengikuti hawa nafsu. Wahada utawi kita ittiba'il hawa. Iku huwa utawi hada iku halu aksarin nasi tingkai ake-ake manusia. Rata-rata umum itu yang memang kedua. Fata jidu mongko nemu sapa sira al-wahida ing wong suci minhum kang saking nas ida aqada akalane bundeli sapa wahid atau bata ing taubat ai somma tegese netepake ati sapa wahid alaiha ing atase taubat la himmata
Jawab ida aku la himmata mongko ora semangat, ora ono semangat, ora ono himmah, ora ono semangat utawa ora ono cita-cita iku mujud lahu kuduni wahid illa fi nawafil siyami angin ing dalem pira-pira sunnate poso wal qiyami lan sunnate salat wa takraril masyi atau tikraril masyi bolak balik di rumahku atau budal maksudnya ila baitillahil haram maring baitillahil haram. Jadi seseorang itu ketika kepingin taubat, bertekad kepingin taubat, artinya ini semua itu menetapkan hati untuk taubat. Ini padahal itu wajib. Itu tidak ada semangat, nggak ada semangat. Kecuali kalau kemudian dia melakukan sebagai penebusan taubat, misalnya sholat sunnah, ibadah sunnah, bolak-balik umroh, nah bahasanya kayaknya nebus dosa, tapi hanya gambar itu, gambar lahiriah ini. Karena itu niat ini penting. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in dunya. Berapa banyak amal-amal yang gambarnya itu amal akhirat, gambari amal akhirat, tapi itu kemudian dinilai oleh Allah sebagai amal dunia karena jeleknya niat. Kayak koi perang, tapi niatnya itu kepingin tenang. Ya dia hanya mendapatkan ketenangan, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ibadah, semangat, hanya ingin mendapatkan sebutan wah itu ahli ibadah. Ya itu aja yang dia dapatkan. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena itu mari kita tata niat kita. Kita ngaji pagi ini tidak lain adalah agar kita ngerti bagaimana cara kita munajat kepada Allah, ngerti bagaimana cara mengatasi nafsu diri kita, ngerti caranya bagaimana selangkah demi selangkah kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sebelum ngaji tadi ini kalau bisa yang belum difotokopikan nanti kita tular nonan lian ini Allahumma alimni ilman itu kalau di mana nih jiru banget alimni ilman afqahu bihi awamiroka. Ya Allah berikan saya ilmu yang dengan ilmu itu kami faham tentang perintah-perintahmu wa nawahi larangan-laranganmu. Artinya ngerti nang fikih, Pak. Kita tidak cukup ngaji tasawuf saja, harus ngerti fikih. Alimni ilman afqahu amal awamir qaniyah warzuqni fahman, dan berikan saya kefahaman. Saya sudah tahu, berikan saya kefahaman. Kaifa unajika ya arhamah, bagaimana saya bermunajat matur-matur tim panjenengan ya arhamar rahimin. Nah, Allah marzuqni fahman nabiyyin, berikan saya kefahaman para nabi dan seterusnya. Jadi tidak cukup hanya fikih saja, juga tidak cukup tasawuf saja. Ini dua-duanya harus. Seperti nasihatnya Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Jadilah kau orang yang paham fikih, ngerti fikih sekaligus menjadi orang yang ngerti tasawuf. Fakun laisa wahidan, jangan salah satu.
Sungguh demi Allah saya ini menasihati kalian. Kata Imam Syafi'i, fadzalika qasin lam yadq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa yajli yasluhu. Orang kalau hanya paham fikih saja, ini hatinya keras. Hatinya keras. Lam yadq qalbuhu tuqa, hatinya enggak ngerasa manisnya takwa. Isinya protes, ini gak bener ini cara syariat ini gak bener, mosok ngaji campur lanang wedok. Ini ngaji wedok, kok haram ini, gimana? Kok campur sholawatan campur lanang wedok, lo nak Mekah lo Pak. Tiap puasain itu campur, ya apa nak bisa? Oh coba kok diprotes, ya karena dia hanya paham oke saja. Hatinya akan keras. Biasa nih sering protes, jadi wow ini salah, tak boleh bang merokok di dalam masjid itu sehingga oleh itu motori Pak. Lek mangan ngombe masjid, gak apa-apa, asal gak motori. Masih orang gak merokokan, gak mangan irame buat sampah nih masjid, itu juga oleh. Nah, jadi keras dan ketat itu hanya berlaku untuk diri sendiri. Jangan berlaku pada orang lain. Jangan mau Pak kalau ini kerjaan saya ini saya hanya bisa sholat malam saja Pak. Kalau pagi siang itu zuhur asar tuh betul sakit loh bilang pergi pekerjaannya merepotkan ya nopon ya oleh duit jorok oke Pak. Langsung bilang nggak bisa nih waktu nggak bisa dia. Tapi kalau orang ngerti dengan tasawufnya, itu bahasanya yang penting gue kok tetap wajib modal makanya kan lebih luas. Nah, wahada jahul, kalau hanya paham tasawuf ini akan menjadi orang bodoh. Wahada jahul, kaifa Durjahiliyah, seluruh bagaimana orang yang bodoh terus bisa memperbaiki diri. Jadi dua ini harus yo ngerti yo ngerti tasawuf, mempraktekkan tasawuf. Ini si cipta ini akan menjadi keras hatinya. Kalau hanya satu saja tasawuf ini akan jadi bodoh. Ahli ibadah terus semangat ibadahnya, tapi tidak ngerti terhadap hukum-hukum pengeran. Ini sih perintah, ini sih larangan. Oh, gak mesti Pak. Orang yang sarungan, orang yang taat itu lebih baik dari yang celana. Sholat kok nyelonongan. Oh, ini kait ngerti fikih atau apalagi baru lulus lagi pondok Pak. Baik, diprotesi hati. Sama saya pun juga gitu Pak. Oh ini kok ngene ya, kok ngene ya maklum Pak sih pemula hanya baru suwi-suwi Masya Allah. Iya aku lah apa ngoreksi wong liya tapi sementara saya mengabaikan diri saya sendiri. Nah karena itu monggo ditata niat kita ngaji ini untuk menata diri agar Gusti Allah menunjukkan jalan kepada kita semuanya bagaimana cara memperbaiki diri ini. Nah, insyaallah ben ini selamat dunia akhirat. Kalau dulu mungkin kita beranggapan sumber ketenangan itu adalah kalau kaya. Nganggap sumber ketenangan itu kalau sudah tercapai cita-cita, punya jabatan, punya titel, punya ini dan sebagainya. Ternyata setelah itu diraih semuanya, hati ini tetap kosong. Nanti kesimpulannya ujung-ujungnya ternyata ketenangan itu hanya ada bareng kalau Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tenang. Harus tenang wis bareng iki pengeran. Masih yo gak duwe jabatan, masih yo gak duwe cekelan duit sak itu rutin misalnya. Tapi nek atine niku bareng karo pengeran. Tenang tidak ada kegelisahan sama sekali. Nah, pun
semangat. La himmata lahu illa fi nawafil syiyam wal qiyam wa takroni masyi. Berkali-kali pergi umroh dan sebagainya ke Baitillahil Haram. Wa malan perkara asbaha kang nyerupani apa ma hada ing ikilah niku siang, qiyam niku. Jadi hal-hal yang serupa dengan itulah kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya wow sodako, wah sodako semangat. Apalagi langsung diberikan di hadapan banyak orang, diekspos dan sebagainya, boleh semangat. Tapi zakatnya gak ditolong. Bon. Wa malan perkara asbaha kang dirupani apa mahada ing ikilah nawafil syiyam wal qiyam bayane ma asbaha minan nawafil nyatane piro-piro ibadah sunnah. Nah, kalau hanya sunatnya saja semangat menjalankan sunat, tapi yang wajib tidak dia lakukan. Nah, ini wa huwa utawi wahid wurdu iku ghairu mutadarikin ora nyusuli iku ghairu mutadarikin utawa dudu wong kang nyusuli lima maring perkara farrata kang kepeko sapa wahid fihi ing dalem ma bayani minal wajibati nyata saking pira-pira kewajiban. Nah, kewajiban ini ditinggal. Sing duwe tanggungan poso Ramadan, tapi Senin Kamis dilakoni. Poso Ramadan nek gak disaur. Jadi ibu-ibu yang masih punya tanggungan puasa Ramadan, jangan puasa sunat dulu, selesaikan puasa Ramadan. Bayaran diisi, semakin cepat semakin baik. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tapi kalau kemudian ditunda-tunda tanggungan puasa Ramadan, kok sampai ketemu Ramadan berikutnya, dia di samping wajib modoi juga wajib mengeluarkan fidyah. Tiap harinya satu pot, kurang lebih sekitar 6 atau 7 pot makanan pokok. Kok sampai ditunda sampai ketemu tahun berikutnya lagi, berarti mengeluarkan 2 pot. Di samping wajib modoi sholate, modoi posone juga mengeluarkan fidyah karena sebagai sanksi karena mengundur-mundur muluk-muluk. Karena itu jangan suka menunda-nunda. Ini teori ini, tapi praktek yang abot banget. Saya la tu'akhir ilal ghad ma yumkinuka an ta'malahul yawm. Jangan kau tunda sampai besok apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Skripsi gak mari-mari, Pak. Ya karena ditunda dari tadi. Gak jadi iso. Waktu di situ tunggu aja. Nah itu juga ada di belakang nanti. Waktu di situ ngumpul skripsi, akhirnya ditunda. Bareng itu waktunya dia malah tidak melakukan. Ya karena tunda-tunda. Jadi penyakit yang paling berat itu ya itu mengko atau degi untuk ibu fisik. Lho wis melekan semengi ya Pak, delok bal-balan. Tarhim dele awak, dele beber. Dilu lagi mengerti juga dari beker itu enak subuh ini aku ngelembur semengi mulai wis target kok gak ngenteni subuhan pisan si Bapak aku ini kesel Pak mari ngelembur misalnya mari ngelembur dari apa istirahat di situ si lanang akhirnya pasangannya akhirnya memaklumi ya wis tak kayak ternyata ada lulu-lulu ini bablas. Ada yang pernah alami ini ya? Jadi di mana orangnya? Dari depan.
Wala mutahallilun lan ora wong sing amrih halal. Lima maring perkara lazim maka wajib apa ma zimmatahu ing dalem tanggungan wahid. Jadi nasil khafid nasabnya binasil khafid asalnya zimmatihi. Wala mutahallilun lan dudu aran wong kang amrih halal mboten saged. Lima maring perkara lazim kang wajib apa ma zimmatu ing dalem tanggungan wahid minal zulamati saking pira-pira penggaringan yoyo. Hanya melakukan yang sunat-sunat tapi tidak segera melakukan yang wajib. Taubat dengan membayar ngodoi sing wajib-wajib atau membayar wajib-wajib yang ditinggalkan, atau segera minta halal terhadap kedoliman yang pernah dilakukan. Duit kedoliman dengan wong liya tidak mau minta maaf tapi melakukan ibadah sunat terus sebagai bentuk wujud kepingin terbebas dari kedoliman yang pernah dia lakukan, tapi gak jalur halal, entah soal terkait dengan ilmiah, harga diri atau maliyah. Jadi sampeyan nek duwe tanggungan utang atau pernah berbuat dolim dengan memakan harta orang lain, itu gak cukup, Pak. Hanya dengan istighfar itu gak cukup untuk menghapus kedoliman tadi. Kalau sudah ada hubungan dengan hakul adami, ya kudu dibayar. Nek gak ngono ya moro sampe Pak kula nuwun sewu njaluk halal kula nggih, kula biyen diutang nang sampeyan. Lha nek halal lho ya alhamdulillah. Tapi nek ndak ya sawuran Pak. Dibayar itu tanggungan gitu. Kok hanya punya tanggungan biar terbebas gak duit dosa terus nganggo sholat tahajud, sholat sunat terus kok sregep ya iya aku ngutang duit sepuro pengenan. Lu ndak bisa Pak. Utangnya kudu dibayar dhisik niku. Nah, untuk mempermudah bayar utang niki sampai waca sallallahu alaihi wasallam. Diwaca ping 1000 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Iku dafatan wahidah sekali baca mboten diseling-selingi omongan dia. Mboten dangu ndak lama itu paling 15 menit, dia paling lama 20 menit. Masih lamaan sampean gedung delok TikTok. Kayak yang diujuk betah, bahkan sampai di tempat tidur itu miring di situ. Sampai HP ini sing delok wong. Tinggal turun. Betul tahu baca, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan lantaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun wattaba'at ilan pira-pira hakul adami, hak yang selalu mengikuti hak adami yang lainnya. Wa madza kalan ora ana utai mengkono-mengkono la himmata di atas la himmata lahu illa fi nawafil siyam. Iku illa li annahum amin krana sak temene aksarun nas iku lam yastaghilu ora gelem ketumpul sapa aksarun nas bila bagi nufusin kelawan ngajar utawa ngelatih pira-pira nafsune aksar. Kebanyakan manusia yang di atas tadi kan disebutkan itu adalah kondisi kebanyakan manusia kuwi semangat ngelakoni sing sunat niki aras-arasan ngelakoni sing wajib. Nah, karena kebanyakan mereka ini tidak gelem untuk ngelatih mengekang nafsunya, ngelatih ngajar nafsunya ini rata-rata tidak mampu.
dikon ngempet hawa nafsu. Ini banyak yang berat. Allati khada'athum kang wujud apa nufus ing athar. Kita sering tertipu dengan nafsu kita. Nah, sehingga ketika kita kepingin ngajar nafsu kita atau melatih nafsu kita agar semakin nafsu itu tidak kudu dihilangkan, Pak, tapi dikendalikan. Bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Loh, seringkali justru nafsu itu yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan nafsu, tapi nafsunya yang mengendalikan kita. Lalu ini kudu ada riyadhah, kudu dilatih, Pak, kudu diajar nafsunya. Karena itu Al-Misri jauh la tashab ma'allah illa bil muwafaqah wa la ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Jangan Anda berinteraksi dengan nafsumu kecuali menentang. Nafsuku pengen ngene. Nah, iki awake dhewe nderek sing ya. Karena itu kalau kita kemarin kan sudah terangkan. Kalau kita dihadapkan pada dua perkara, milih sing ndi, aku tak sholat sunat atau gak engko ae wis. Mana yang paling berat kepada nafsu itu jadikan pilihan. Bunyi-bunyi ngelilir nang jeding. Aku sekalian wudu, nutup wudu ya sekalian nang jeding wis. Aku tak wudu pisan terus balik atau balik. Mana yang paling berat bagi nafsu Anda, lakukan. Kalau nafsu ngajak, lah itu boleh lari. Kalau setengah setong, begitu boleh. Kalau jam 3, jam berapa kalau mau sholat tahajud. Ini loh masih jam setengah 1. Padahal bisa dulu. Nang jeding bin moyok dong. Lalu kok ada keinginan aku wudhu bisa nundang. Mana yang paling berat bagi nafsu? Itu ambil sebagai keputusan. Tak wudhu anis, harus. Oh, wudhu ini bisa sampai nek wudhu hilang ngantuk itu. Padahal sisu sampai kerja, macam dikutuk lagi itu. Nek banyu, iso-iso lek kita nggak menentang hawa nafsu. Iya, ya, kok nek banyu kok gak iso turu, usah wudhu balik nang kasur nek. Jadi nang jeding kok koyo tok mari terus balik nang kasur turu meneh. Ya si itu gak tahan. Nah, tapi nek dilawan harus dilawan. Apalagi terhadap dua hal. Nah, kalau kita bimbang untuk melakukan ini, maka itu tadi ukurannya ambil yang berat pada nafsu kita. Atau cara yang kedua kemarin, bayangno nek sampean pas mati dicabut nyawanya itu, ketika di antara dua ini sampean seneng sih. Sampean di satu sisi ono sing ngejak mancing mangan. Di satu sisi kepingin nutupno deres. Aku ora cilik deres. Wah, ini saya mancing saiki. Lha atine sampean bayangno ketika Anda melakukan itu terus mati. Lu seneng bisa main mati dalam keadaan deres utawa mati dalam keadaan enggak, tapi nabrak nih Pak. Nah itu sering kan, kecuali kalau longgar sudah wis mari ngaji, mari sembahyang, nah ya oleh izin bojo. Ini penting Pak. Kalau izin bojo kan dibuka nolawang namanya sudah turunan emperan. Oh, nah. Walam ya'tanau lan ora padha nemen-nemeni sapa aksar. Tidak mau bersungguh-sungguh, tidak bersikeras bimujahadati ahwaihim kelawan merangi piro-piro hawa nafsu aksar. Jadi tidak serius, tidak tenanan arep ngelawan hawa nafsu tidak tenanan. Sehingga seringkali kita tahu bahwa ini sesuatu yang nggak layak, sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak pas. Tahu teorinya, tapi seringkali kita itu
tetap kita lakukan karena kita tidak tenanan oleh orang yang nafsu. Sudah tahu salah tetap dilakoni. Nah, sudah tahu ini haram masih tetap diambil. Itu karena kita tidak serius dalam mujahadah atau merangi hawa nafsu itu gak serius tenanan. Allati asrothum kang boyong utawa nawan nahan. Allati boyong itu makna Jawa kuno itu artinya itu yang menahan. Allati asroth kang boyong apa ahwa ing asar wa malakathum lan kang menguasai atau memiliki apa ahwa ing asar. Jadi seringkali kita dikuasai oleh nafsu. Ini dikuasai kemarin saya datangkan tamu tanya gimana, terus kalau kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sesuatu padahal saya tidak minta, dia bagaimana? Nah, dan kita tahu bahwa pemberian itu terkait dengan jabatan atau terkait dengan apa, kan banyak alasan. Kalau saya tidak minta masih beri Pak, ini hadiah Pak. Wah, ada. Ya soal banyak ya, kasih Ponorogo itu kan seperti itu juga. Jadi saya tak minta Pak, tiba-tiba saya dikasih. Ya apa kan ini fadlun min Allah.Ilo kan mau jadi fadlun min Allah, saya tidak minta tiba-tiba diantar. Itu cirinya ada dua. Sesuatu sin ilok atau tidak ilok, itu ciri dua. Yang pertama al-ithmu mahaka fi sudrik, membuat hati Anda gelisah kan enggak? Sampai nggak tahu ketemu wong iki ya nggak tahu mau ayo apa, kok tiba-tiba datang dengan membawa sesuatu pemberian yang besar, atau diletakkan di meja gitu saja sambil ada catatan, maaf ini sedikit dari saya, bahasanya sedikit, padahal itu yang gede. Dan itu dia nopo, ya, maka delok hati saya, hati Anda itu gelisah apa tidak menerima itu. Nah, atau yang kedua, wa karihta ayat qali alaihin nas, sampean tidak kepingin orang lain tahu apa tidak. Kalau sampean kalau sesuatu itu membuat hati Anda gelisah dan tidak ingin orang lain tahu, itu tanda kalau itu sesuatu yang tidak pantas dan tidak pas. Lebih dari itu bisa mengandung unsur dosa. Itu berarti dalam hati ini gelisah apa tidak. Nomor dua, tidak kepingin orang lain tahu atau bebas, umum terus nggak apa-apa. Tidak. Nah, kalau sudah dari dua ukuran ini Anda terlepas dari itu, hati Anda gelisah, yang kedua umum didelok uang juga masalah, ya maka itu tidak boleh kembali. Tapi ini terus membuat Anda gelisah, beda Pak. Orang datang tiba-tiba dengan hanya membawa nopo jadi buah-buahan atau nopo. Ini kok walaupun itu mungkin dari KPK itu dianggap gratifikasi. Misalnya ini saat pulau jabat itu terkena aturan itu. Masa Pak? Kalau ini diundang selamatan terus mulai bawa ikung, itu gratifikasi. Iya Bos. Aduh, balang. Waduh. Bisa kayak minta, iya Pak. Pokok lebih dari sekian itu termasuk, dari nilainya lebih dari sekian itu termasuk gratifikasi. Waduh, undangan kalau nggak oleh itu nggak wajib. Ya, tapi alhamdulillah dengan corona ini sudah terbebas juga semuanya. Bun, iya dah. Iya dah. Ini seperti yang saya sampaikan. Bundeli, sapa Allah Taala atau biro-biro taat al-wajibata kang wajib apa taat alaika ing atas sira. Contohnya taat sing wajib kas sholawati kaya pira-pira salat al-khamsi kang 5.
dibundeli bi'akyanil awqati kelawan piro-piro kahanane piro-piro waktu. Jadi kewajiban itu oleh Allah dibungkus dengan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu wajib bagi orang mukmin, ada waktunya, ada batasan waktunya. Jadi dibatasi waktunya. Ai bi awqatin tegese kelawan pira-pira waktu muayyanatin kang ditentokake apa awqat. Wal yutlik lan orang ngeculake, orang mutlakake sapa Allah. Waktaha ing waktune taat, tidak dilepas waktu ini. Sholat 5 waktu, is pokoknya sholat. Sampai kapan nih? Is pokoknya kalau batasan waktu. Oh, kalau batasan waktu mengerti begini kok mundur-mundur namanya nunda-nunda. Akan ditunda-tunda terus. Gitu. Namanya dua utang, kapan dia ini bayar duit? Bas wes, kalau batasi waktu, oh, gak kira nyaur namanya. Sudah tenang. Kok gak dibatasi waktu? Enggak kira nyakur namanya. Nah ini perlunya dibatasi. Kaila yang derapun orang nyegah ing sira. Anha saking taat, apa sing nyegah wujud taswifi, wujude ngendi-ngendi. Biar kita tidak terhalang dengan taat melakukan taat itu dengan menunda-nunda. Engko harus. Coba sholat isya dengan sholat subuh, perasaan kita saja sudah beda. Ini sholat subuh itu segera pindah karena waktunya sempit. Coba sholat isya agaknya, dia rada kesel dikit, bunyi ayo sholatnya. Waduh, itu sudah menunda-nunda karena ajaan nafsu itu selalu takasur, ngejak aras-arasan, ngejak wis enak-enakan, itu nafsu seperti itu, ngejak menunda. Nah, fa'innahu mengkosakannya Allah Ta'ala harimau sallallahu iku lau'at telakoha lamun mutlakaki atau ngeculaki sopo Allah ing to'at walam yu'anjin lan orang nentu'aki sopo Allah laha mari to'at orang nentu'aki awqatan ing pira-pira waktu laha malaka mongko yektine gelemaki ing sira. Gelemaki maksudnya akan mendorong padamu apa at-taswifu ngendi-ngendi ala tarkiya ing atas ninggal ing taat. Aja saiki wis gua ayo itu minggu wae nek penyakit mengku utawa degi engko sik niku penyakit. Fa innaka moko sak temne sira iku tatakasan aras-arasan sapa sira wa taqulu lan ngucap sapa sira hatta afroho min hajati usolli ditisa iwaktiha. Terus sampeyan arep muni wis tak marino dhisik iki penggaweanku. Hatta afroho hingga rampung sapa ingsun min hajati saking hajat ingsun usolli salat sapa ingsun. Wis mari penggaweanku tak salat wae wis. Itu tidak dibatasi waktu. Lintisami waktiya krono jembare waktune taat. Farubama madho mongko terkadang lewat apa yaumuka dina ira aw lailatuka utawa wengi sira walam taf'alha lan durung nglakoni sapa sira ing taat. Padahal waktu siang waktu malam sudah berlalu. Ini gak dilakoni. Karena itu tadi, nek dicul waktu ini akan menunda-nunda. Bikhilafi takhidiyah lan bedani ngoyiti ing taat utawa batasi ing taat iki. Bi awqatin kalawan pira-pira waktu. Nah, sholat subuh mulai fajar sampai kemudian keluarnya matahari. Terus waktu zuhur ketika zawal sampai ukuran bayangan satu benda itu melebihi benda itu. Nah, itu ada. Ya, sekarang pakai jam, ya.
karena teknologi sudah maju. Dulu ada pencet di depan ini sebagai ukuran. Kalau bayangan benda masih tidak ada bayangannya, matahari titik tertinggi di titik kulminasi belum ada benda, itu waktu tahrim, belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah mulai keluar bayangan, matahari ke barat, bayangannya ke timur, nah itu baru masuk waktu zuhur. Sampai kapan berakhirnya zuhur? Sampai panjang benda, panjang bayangan sama dengan bendanya. Nggak bisa lebih, nah itu baru masuk waktu asar. Jadi anak waktu ini dikoyuti dengan waktu juga. Mu'ayyanatin kang den tentuake. Fa inna dzalika muqasa temne mubulun taqyid fayyid muqayyadan taqyidiha bi awqatin. Fa inna dzalika muqasa temne mubulun taqyid iku yuljiuka mungseake apa dzalik ing sira mungseake ila tahsiliha mari ngasilake ing taat. Karena dengan dibatasi itu akan membuat Anda berpindah segera melakukan doa itu. Artinya berpindah dari mungsyi'ake itu artinya dari pekerjaan A misalnya, ini waktu sholat. Nah, ini memindahkan Anda untuk melakukan dari pekerjaan awal untuk melakukan kewajiban tadi ibadah dan doa. Wayah juzu kalau nyegah obodalik ing sira nyegah antafwitiha saking ngepotake ing taat. Dengan dibatasi waktu ini akan bisa menghalangi Anda untuk membiarkan taat itu berlalu begitu saja, gak hilang taat ini. Wa wasa'alan jembaraki sapa Allah, alaika ing atase sira jembaraki al-waqta ing waktu. Nah, salat itu ana waktu ini dan dijembarno waktu ini. Seperti tadi, mulai zawal sampai bayangan benda sama dengan bendanya, mulai bayangan melebihi itu sampai keluarnya kamera, dan seterusnya. Ono waktu ini agak panjang nanti. Ayo wasaan kesin jembarake sapa Allah taha ing pira-pira waktune taat niku. Alaika ing atase sira walam yudayyid halan orang ngerupekake sapa Allah ing awqat, tegese tidak menyempitkan waktu. Kaita beko, apa tujuannya? Kalau tadi dibatasi tujuannya agar tidak ditunda-tunda. Terus sekarang waktunya agak diluaskan oleh Allah. Kaita beko dirapun tetap laka kedemi siro apa hissatul ikhtiyari bagian yang memilih. Jadi oleh Allah diberi kesempatan di waktu untuk memilih, Pak. Milih sholat nang awal waktu, apa nang pertengahan, apa nang akhir, itu bisa memilih kita. Nah, fayumkinu kamongko ngongangake ing siro. Ngongang mungkin itu dari bahasa Arab. Tegese fayumkinu kamongko ngongangake ing siro apa fi'luha nglakoni ing taat, nglakoni fi awali waqtiha ing dalem kawitane waktune taat. Sehingga memungkinkan Anda untuk melakukan ketaatan itu pada awal waktu. Au wasatihi utawa tengah waktu. Au akhirihi utawa akhir waktu. Iso sholat nang awal, doa tergantung pilihan sampeyan. Wa la tu'adda lan ora den wilang-wilang sapa sira, ora den wilang-wilang minal mudayyi'ina saking golongan pira-pira kang nyiak-nyiake laha aring taat. Jadi ketika kita menunda sholat, masih di dalam waktu sholat di tengah waktu atau di akhir waktu, ini kita tidak masuk kategori orang yang menyia-nyiakan ibadah total. Tapi kalau sudah keluar dari waktu, maka kita termasuk orang yang menyia-nyiakan total. Jadi di pengiran di keleluasaan waktu itu kita harus bersyukur, Pak.
karena diberi waktu, diberi pilihan dan milih sesuai dengan mau sampai tengah-tengah upacara misalnya, terus masuk waktu sholat, kami langsung lihat sebentar upacara diskors, sholat dulu, kan dia enggak, selesaikan dulu upacaranya. Saya selama masih ada waktu boleh melakukan waktu di melakukan ketaatan di tengah waktu, sehingga fleksibel, Masya Allah. Ini harus kita syukuri, Gusti Allah mari fleksibel, apalagi soal turunnya adab. Kalau dulu umat dulu melakukan itu, so langsung diadab ya pangeran. Loh saiki umat Kanjeng Nabi ini, begitu ada orang melakukan dosa, dicari nabi, ditunggu sampai sebelum roh sampai teko gorokan, diberi kesempatan untuk tobat. Sampai roh ceritanin itu, ini betapa Kanjeng Nabi itu telah memperjuangkan kita karena kasih sayang. Awalnya tobat itu mau ditutup, itu tobat 1 tahun sebelum orang meninggal. Kanjeng Nabi matur, setengah tahun kok jamu Gusti, masih memungkinkan umatku dalam waktu 1 tahun melakukan kesalahan lagi. Ya wis, tak kurangi lagi, saya ulang. Ya Allah, saya ulang kita sih jamu Gusti. Kalau ditutup 1 bulan, selama 1 bulan orang itu masih bisa melakukan maksiat. Kalau pintu tobat terus ya nopo makin itu karena prihatinnya benar. Ya wis, kurangi lagi, tak diskon 1 minggu. Ya Allah Gusti, 1,5 minggu itu masih terlalu panjang. Untuk tobat, pintu tobat ditutup seminggu sebelum orang itu mati. Ini waktu saya terlalu panjang. Kuranginya sehari. Ya Allah, sedinten itu ada 24 jam. Orang tobat pagi, siang bisa melakukan maksiat lagi. Kedaman Gusti kalau 1 hari. Ya saja. Ya Allah, sajam minggu kedaman itu 60 detik Gusti. Orang melakukan maksiat itu hari sampai ya wis sampai nyawa atau kegorokan. Nah, itu perjuangan Kanjeng Nabi. Melobi pangeran demi kita. Betapa sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita. Sebelum kita menyadari sayangi Kanjeng Nabi, sebelum kita menyayangi beliau, Kanjeng Nabi sayang isi kalau itu diperjuangkan. Coba sombong pintu tobat ditutup sedino ya Pak sebelum kita mati. Apa jadinya kita? Bisa jadi nanti tengah hari itu tadi melakukan maksiat, lebih sampai toko gorokan. Dari nyawa toko gorokan baru pintu tobat ditutup. Inna Allah la yaqbalu taubata abdin malam yuqarrir. Les toko kene tek kok sing nglakoni maksiat ya nemen Pak. Lu salah mati aku jebulno seloki. Mati wis dadak arep mendemen. Nanti keluarga. Ya mudah-mudahan dosa kita semuanya dan juga orang tua kita bisa diampuni oleh Allah. Dosa anak-anak keturunan kita mudah-mudahan diampuni. Wala tu'adda lan tigo kai tabaqalaka hisab ikhtiyar fa yumkinuka fi'luha fi awli waqtiha aw wasatihi aw akhirih wala tu'adda lan terapun ora den wilang sapa sira minal mudayyin saking doro kang nyanyiake nyanyiake lahan barqat. Ida atai tarik alamin kani sapa sira biya taat fi akhir waktu yang akhir waktu ini taat masalah kelan uamani walita tamak kanalan derapun pongan sapa sira aidon halimali kaya niku wau yumkinu kafir uluha fi awli waqtiha minal ityani kongang minal ityani saking nekani biya kelawan taat alal wajhi al akmal alal wajhi ing ngatasi cara utawa dalan al-akmali kang luwih sempurna. Kita diberi pilihan, diberi taat itu ada banyak waktunya agar kita bisa memilih di samping memilih bisa melakukan awal waktu, tengah atau di akhir, juga memilih melaksanakan itu dengan cara yang paling sempurna.
sholat dewean awal waktu Pak, dengan sholat jamaah tengah waktu itu lebih afdol mana? Sholat jamaah. Enggak Pak, saya pokoknya azan saya punya sholat awal waktu. Loh, jamaah dulu mulai Pak. Sholat dewean hanya buru awal waktu. Terus ngenteni rotok mundur dikit, misalnya zuhur setengah 12 sekarang ya sekitar situ ya misalnya setengah 12. Terus sholat jamaah jam 1 Pak. Karena buru biar dianggap ahli ibadah awal waktu, banyak walaupun sendirian. Jadi pilihan waktu ini agar Anda bisa melakukan ketaatan itu dengan cara yang paling sempurna, yaitu dengan jamaah. Jamaah anak oma, kalau jamaah di masjid lebih utama mana? Tidak di masjid. Nah, itu nanti panjang kalau al-fiqh itu memang bahasanya mengandai-andai juga. Saya ini kalau jamaah nomah, jamaah yang akeh, tapi nomah. Sholat di masjid jamaah sini, tapi di masjid ini lebih ke mana? Nah, di masjid awal waktu, di rumah juga awal waktu. Sing situ nang masjid sholat dewean, nang omah sholat jamaah. Lebih utama mana? Awal waktu, bodoh-bodoh awal waktu nih. Tapi sholat nang masjid dewean, ya jamaah. Sholat nang omah, ibu jamaah. Awal waktu. Tetap di rumah. Utama yang mana? Jamaah. Utama yang jamaah. Karena tapi ojo bisa bilang dalil oleh ngono tak jamaah nangan masih ojo jadi nawa jadi masjid. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Bagi orang yang bertetangga dengan masjid itu tidak ada sholat yang sempurna bagi mereka yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Itu maknanya tidak ada sholat yang sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Bukan kok tidak sah sholat wong sing nang cedek masjid tapi gak ada masjid pun tidak sah. Jadi di sini pentingnya belajar grammar bahasa Arab itu biar tidak salah. Nah itu biar kita bisa memilih melakukan ketaatan itu ada wajib akmal. Wa huwa utawi wajah al wajhul akmal iku muwafaqatul qalbi. Metuki ing ati, metuki ini ati lil jawari maring biro-biro anggota tubuh. Maksudnya bagaimana? Sampean sholat dengan tubuh yang kesel, dengan perut yang lapar, sehingga sholatnya utawa kepingin hajat, tapi murung sholat, jadi sholat kau ngopet. Itu lebih tenangan mana? Dengan ketika hajatnya sudah dipenuhi, terus baru sholat. Nah inilah pentingnya orang waktu. Mungkin sampai yang dua hajat kebutuhan selama masih dalam waktu, selesaikan dulu. Di waktu pangeran itu agar Anda bisa melakukan ibadah dan ketaatan itu dengan wajah sempurna. Sholat petenge warak, jadi masih imani suwi, imamnya suwi, modalnya aman. Tapi ini petenge luwe, imamnya suwi. Nah, gak ini jamaah meneh aku kalau ngerti petenge luwe gimana. Makanya dipenuhi dulu sehingga bisa melakukan ibadah itu dengan cara yang paling sempurna. Ini yang dimaksud dengan muwafaqatul qalbi lil jawarih. Fa inna waktu iku idza kana akalan ono waktu iku mutasian kang jembar. Yumkinu kamu ngomong ngangaki ing sira apa anta takhalla yen to nyepekake sira. Nyepekake to nyumungake sira. Anis sawari saking biro-biro ketungkul. Kalau waktunya panjang, ini Anda bisa melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan Anda. Pekerjaan mari kabeh wis gak ketungkul, Anda bisa aman nanti. Nah, wa alal kuwati lan saking biro-biro perkara kang medhot almani'ati kang nyegah apa kuwate min istijma'il fikri saking amrih kumpule pikiran alias konsentrasi. Mengajak lebih khusyuk
Kalau kemudian ini waktunya diluaskan. Wal huduri wal hadir ma'allahi serta di Gusti Allah Ta'ala. Halal ibadah di dalam nalikani ibadah. Jadi waktunya diluaskan itu agar kita sudah tidak terganggu dengan pekerjaan semari kabeh sehingga kita bisa betul-betul konsentrasi. Terus kemudian kalian tengah-tengah pekerjaan terus ditinggal. Ini pikiran bisa nyambung dengan pekerjaan mau. Untuk tengah-tengah mangan, baik mangan, komat, perlu tinggal mangan. Si separuh lah. Sampai sholat, gak kira kusuk gak sampai kepikiran, itu mau lawuku berarti pakan kursi. Dan bapak ini udah pas mangan, mungkin waktu ditutupkan mau, nak tutup nu disini, mangannya udah di sini. Nah baru pas sudah selesai, nah baru ibadah. Lalu turun mari, buka nih turun mari, ini pas Senin Kamis minggu kadang betul akhir sholat maghrib itu. Jadi, yo memberi kesempatan yang lagi puasa untuk bisa buka di sini. Ada soalnya Ramadan ini monten. Begitu maghrib, mau azan, langsung langsung komat. Nah, itu yang apa? Kondisional. Artinya bisa dibatalkan dulu, yang penting iftar dulu. Misalnya dengan seteguk air misalnya. Terus sholat benar-benar. Kalau itu keinginan jamaah. Tapi kalau ada orang yang biasanya itu buka disik, karena ada pondokan itu buka disik, jadi sholatnya rotok ke belakang. Nah itu tidak selesaikan dulu agar tidak terganggu dan kita bisa kudu qalbi ma Allah itu hal ibadah. Wasti'malil adab dan amri. Jadi ini atau fitting ini Allah ya Rabbil Karim atau ini minal ikyan dia ala wajil akmali li tatakamala aidul niyan wasti'malil adabi lan amri nglakoni tata krama. Jadi diluaskan waktunya itu agar kita di dalam melaksanakan ketaatan bisa menjaga tata krama. Allah ikotikan patut, Allah ikotikan patut apa adat baina yadailah ing dalam ngersani Allah Ta'ala hina idin ing dalam nalikane niku taat atau ini lelu hina idin dalam nalikane ittisak muttasian niku. Jadi waktunya ibadah diberi luas itu agar satu kita bisa memilih waktu di awal, tengah atau di akhir. Yang kedua bisa memilih ini melakukan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga bisa melakukan menjalankan tata krama di hadapan Allah. Mosok sampai sholat pikiran nang ndi awake obah mergo ngempet nguyuh. Karena itu hakinan atau hakibat sholat dengan keadaan menahan hajat itu makruh. Ya nopo Pak pun jamaah pun mulai Pak kula tinggi Pak. Nang jadi kondisi. Ojo terus muru jamaah kencing atau ngempet buang air besar atau ngempet kentut. Itu bisa sul adab gitu Pak. Kayak iso tenang. Itu menghilangkan tata krama. Buang air dulu, selesaikan dulu hajatmu. Nah, nek sholat dengan menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB itu makruh. Oh, kehilangan jamaah. Wis to, lakono dhisik. Buang dhisik. Bila macam motor jamaah kan bisa digoleki, Pak. Bisa minta tolongan yang lain dan sebagainya. Iso caranya. Tapi daripada melaksanakan ibadah dengan tidak menjaga tata krama. Bodoh. Anna ila tanuhu bil ibad ila akhirih sampai kemudian mudah-mudahan ada hikmah manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad ashrafna wa tub alaina tawbatan تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf, Allah. Assalamualaikum.